tak tuk 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 tak tuk. Ya kawan-kawan, kali ini saya akan membahas hal penting mengenai yaitu adalah garam ikan kawan-kawan. Ya, satu item ini sangat penting bagi kelangsungan hidup ikan di dalam akuarium kita kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas biar tidak lama-lama. Yang pertama adalah garam ikan dapat untuk mencegah penyakit pada ikan. Itu berfungsi sebagai antiseptik alami, membasmi parasit yang menempel, dan bisa untuk mencegah jamur kawan-kawan. Ya biasanya yang terserang jamur itu biasanya adalah ikan-ikan air tawar kawan-kawan. Ya seperti cana, di ikan-ikan kolam, terus ikan-ikan hias lainnya juga bisa terserang penyakit jamur. Bahkan dari aquascape itu pun juga tak luput dari serangan jamur kawan-kawan. Dan serangan jamur itu sendiri bisa disebabkan oleh perubahan suhu yang tidak menentu kawan-kawan. Kalau sekarang kan ini sedang musim hujan ya kawan-kawan. Kalau untuk ikan cana seperti sejenis Maruliolides itu kita bisa menambahkan sedikit garam ikan dan menambahkan heater, atau kita bisa pakai lampu celup full 24 jam guna untuk menstabilkan suhu di dalam air supaya tetap hangat kawan-kawan, karena ikan cana maru itu tidak tahan dengan suhu yang terlalu dingin kawan-kawan. Nanti efek sampingnya ikan bisa terkena penyakit dan bisa mengakibatkan kematian ya kawan-kawan. Ingat itu kawan-kawan. Yang pertama adalah mencegah penyakit pada ikan. Yang kedua adalah dapat menghambat pertumbuhan lumut pada akuarium. Biasanya lumut itu tumbuh karena di tank kita itu minim cahaya kawan-kawan, atau lampunya itu redup, kurang terang, dan juga ada faktor terkena sinar matahari terlalu lama atau langsung kawan-kawan. Biasanya yang outdoor itu seringkali terkena jamur lumut pada kaca akuarium kita kawan-kawan. Nah, untuk mencegah lumut itu kita bisa kira-kira takaran untuk mengisi pada akuarium kita kawan-kawan. Contohnya pada tank 60 cm, kalau saya biasanya menggunakan takaran setengah sendok makan kawan-kawan. Nah nanti kalian bisa kira-kira sendiri takarannya untuk tank yang lebih besar atau yang lebih kecil ya kawan-kawan. Tapi dan yang kalian harus ingat,
pemakaian garam ikan itu kita memiliki prinsip kawan-kawan. Prinsip garam ikan itu adalah lebih baik kurang daripada kelebihan. Kenapa? Karena kalau kita kelebihan memakai garam ikan pada akuarium, nanti akan berpengaruh pada parameter air atau pH. Dan keasamannya itu akan tinggi kawan-kawan, dan ikan akan menjadi tidak nyaman atau malah terkena penyakit yang lain kan kawan. Tapi kalian harus ingat juga kalau untuk pemaduan obat-obatan untuk ikan sakit, kalian harus baca aturan pakainya dulu kawan-kawan. Sebab ada obat yang tidak boleh dicampur dengan garam ikan itu kan kawan. Nanti malah bisa membuat ikan itu sekarat dan wafat ya kawan-kawan. Ingat itu. Dan selanjutnya kita menuju ke nomor selanjutnya tentang garam ikan ya kawan-kawan. Itu dapat memperbaiki parameter air. Ini berfungsi seperti air ketapang kawan-kawan. Tingginya nitrat pada kandungan air di dalam akuarium itu bisa membuat ikan tidak nyaman kawan-kawan. Dan fungsi dari garam ikan ini bisa menstabilkan pH air ya kawan-kawan, supaya ikan lebih nyaman berada di akuarium. Dan kalau kita tidak menggunakan garam ikan, nanti ikan bisa terkena penyakit, ikan stres seperti itu kawan-kawan. Dan yang selanjutnya ini penting bagi kalian yang suka memelihara atau merawat akuarium laut ya kawan-kawan. Garam ikan bisa meningkatkan salinitas air pada akuarium laut. Ya udah tahu kan kawan, salinitas air akuarium laut. Selanjutnya kawan-kawan, garam ikan dapat mengurangi stres pada ikan. Itu ikan stres yang dimaksud ini adalah ikan yang baru datang ke akuarium baru atau sehabis akuarium dikuras ya kawan-kawan. Dan juga ikan yang sering kali pindah-pindah tempat atau akuarium. Nah, itu beberapa yang dapat menyebabkan ikan stres, dan garam ikan bisa menetralisir kestabilan mental dan adaptasinya lebih cepat kan kawan. Berfungsi seperti air ketapang. Dan yang terakhir kawan-kawan, ini juga penting sekali. Garam ikan dapat membersihkan kotoran di insang ikan. Kenapa insang ikan bisa kotor? Nah, itu disebabkan karena air yang keruh atau jarang di water tank atau dikuras ya kan kawan. Itu sangat berbahaya. Nanti efek sampingnya ikan gampang sekali terkena penyakit, gampang sekali mager, bahkan bisa mengakibatkan kematian ya kawan-kawan. Nah, itu tadi adalah beberapa hal penting mengenai garam ikan yang perlu kalian tahu sebelum memelihara ikan ya kawan-kawan. Jadi ikan apapun yang kalian pelihara, dimanapun kalian berada, jangan pernah lupakan garam ikan. Karena garam ikan itu sangat penting bagi kehidupan ikan air tawar maupun air laut. Ya, seperti itu kawan-kawan informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kalian.
Saya doakan kalian sehat selalu dan ikan-ikan kalian menjadi lebih gayeng pokoknya kawan-kawan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Jangan lupa komen juga kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Insya Allah saya akan membalasnya dengan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya mengenai ikan-ikan, khususnya pada ikan cana ya kawan-kawan. Terima kasih. See you.